Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Sehingga sudah barang tentu kemarin untuk agenda pemanfaatannya adalah untuk peningkatan kompetensi guru, dalam hal ini adalah selaras dengan pembelajaran mendalam. Sehingga pelajaran ini sendiri sebagaimana yang telah dicanangkan yaitu oleh Kementerian Pendidikan dan Menengah, ini bukan kurikulum Pak, tapi hanya pendekatan mendalam. Perlu kita sampaikan kepada warga sekolah, termasuk adalah komite, kemudian para atau perwakilan dari orang siswa, kemudian dari anak. Ini memang sebelumnya sudah dirumuskan sehingga di sini tinggal kita memaparkan tentang visi misi dan tujuan. Nah, jadi visi dan tujuan yang kuat ini adalah perlu menunjukkan adanya komitmen terhadap pendidikan yang untuk semua. Jadi bisa untuk mencerminkan komitmen terhadap pendidikan yang untuk semua serta mengadopsi pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi adopsinya adalah pendekatan mendalam yang menumbuhkan eksplorasi mengeksplor, kemudian berkolaborasi artinya bermitra, refleksi, kemudian inovasi di ruang belajar itu. Kemudian dalam panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan, visi dikawal ini sebagai cita-cita ataupun gambaran lah. Cita-cita bersama warga satuan pendidikan tentang masa depan. Jadi apa yang akan dicapai oleh suatu lembaga ataupun sekolah tersebut itu namanya visi. Nah, oleh karena itu memang sebenarnya misi ini tidak diri sendiri oleh Pak tadi, harus berkolaborasi dengan komite, dengan guru, kemudian juga warga satuan pendidikan. Sehingga ini harus dengan bersama melalui masukan ya. Jadi masukan dari semua elemen pada satuan pendidikan. Jadi ada komite, ada kemudian tokoh pendidikan atau praksi pendidikan, kemudian juga dari orang tua siswa, kemudian mahasiswa. Jadi itu warga sekolah atau elemen yang peduli lah kepada pendidikan. Jadi kan guru, murid, orang tua, stakeholder ini. Jadi stakeholder itu masuk tokoh pendidikan, praktisi dan masyarakat peduli pendidikan ini. Jadi ini melalui komite sekolah Pak Karyo gitu. Kemudian yang berikutnya ini tadi program sudah, ini sudah kami sampaikan. Ini visi merupakan gambaran masa depan satuan pendidikan dan menjadi petunjuk arah dan menentu prioritas. Jadi di dalam visi itu ada prioritas yang akan dicapai oleh suatu sekolah. Kemudian visi sendiri memberikan panduan atau arahan. Jadi arahan itu serta motivasi bagi satuan pendidikan. Jadi apa yang yang diharapkan lah dari sekolah tersebut. Kemudian ini harus ideal, ini cirinya berarti ya, realistis, kredibel, atraktif, relatif tingkat, mudah dipahami, artinya bisa dimengerti oleh seluruh warga sekolah lah. Jadi terlalu mungkin menggunakannya itu kan artinya tidak beda, artinya bisa terjangkau masyarakat ataupun mereka tahu lah. Jadi apa yang menjadi suatu arahan dari sekolah tersebut serta memotivasi setiap pemangku kepentingan itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini sudah ya tadi ya. Nah ini, jadi perlu Bapak ketahui ini sudah kami selaraskan dengan pembelajaran mendalam. Jadi visi isi negeri 01 Purworejo terwujudnya murid tadi ya, yang sekarang murid berpendidik. Nah ini terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Ini jalur dengan dana DPR 8 dimensi profil lulusan, kemudian berprestasi. Artinya kemarin ya Pak lewat kegiatan AMBK, kemudian yang dalam event yang lainnya, mungkin seperti kemarin masih Pak Karyo juara wudhu tingkat kabupaten itu kecamatan masuk kabupaten, tapi di kabupatennya belum berhasil ya dunia ya. Untuk itu kemudian mandiri, anak punya kemandirian yaitu melalui kegiatan di sini ada nanti kemudian berbudi yaitu memiliki sopan santun atau etika,
berkarakter lah, kayaknya berkarakter dan cakap digitalisasi dalam budaya literasi. Karena perlu Bapak ketahui, ini walaupun kita di rapot pendidikannya itu cukup, artinya di sana secara nasional Pak Aryo kita berada di atas sana lah. Itu sehingga kemarin berdasarkan pendidikan ini, maka kita tetap membudayakan tentang literasi. Jadi literasi ini karena Museum kemarin juga sebagai satu masukan bagi Pak Aryo, anak kemarin juga ada yang belum bisa baca Pak Aryo. Iya, itu kemarin Rifki apa ya? Iya, Rifki itu belum bisa baca Pak. Tapi karena syarat lulus kemarin sudah sampaikan, itu punya dokumen rapor, kemudian mengikuti ujian, itu lulus. Sehingga tidak ada kriteria syarat lulus, bisa membaca siapa yang punya itu. Sehingga kemarin sudah lulus walaupun dengan jumlah murid 248, tapi yang tercover 47. Karena kemarin yang satu itu Satria itu. Kemudian misi yang diharapkan ini dari SD Negeri 1 Tambakrejo adalah menjalankan nilai agama dan pendidikan baik dalam kehidupan sehari-hari. Artinya di sini nilai agama yang diharapkan adalah anak gemar untuk melakukan ibadah. Artinya sholat 5 waktu, kemudian mengaji, kemudian pasrah dan sebagainya. Termasuk ini kalau sudah Jumat itu ada yang namanya Jumat istilahnya untuk membaca Al-Quran lah. Jumat Jumat takwa yaitu jadinya kegiatan yaitu untuk menanamkan nilai-nilai dulu pada anak. Jadi anak yang belum bisa baca Al-Quran ya kemarin diarahkan yaitu untuk bersama dengan cara membaca hafalan. Jadi hanya mereka bisa secara lisan lah. Kemudian juga adanya Asmaul Husna. Jadi anak itu dibiasakan untuk menghafal sifat-sifat Allah itu ataupun yang Asmaul Husna itu. Sehingga kemarin dari apa yang disampaikan oleh SD Negeri 01 Tambakrejo itu setiap Jumat ada kegiatan itu Pak Karyo. Jadi istilahnya kita ada jadwalnya lah. Jadi kita dalam hal menanamkan nilai agama. Kemudian juga setiap zuhur itu secara bergantian. Kalau setelah zuhur itu ada kegiatan sholat bersama. Namun demikian karena kemarin ini belum jadi sehingga ada anak banyak yang ke masjid sepakat dia. Itu salah satu untuk penanaman nilai-nilai agama dan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Artinya setidaknya kalau anak itu sudah mengenal ilmu agama, otomatis secara eksplisit dia akan berubah sikap dan juga perilakunya tidaknya tidak berbuat curang atau tidak harus berkata jujur dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Artinya pembelajaran yang nyaman bagi anak aktif dalam pembelajaran dengan pembelajaran pendekatan mendalami sendiri. Harapnya itu ada suatu aktivitas dari anak. Jadi guru bisa memberikan satu motivasi bagaimana anak itu untuk tumbuh. Jadi mereka bisa mencetuskan ide-idenya biar untuk menggunakan metode diskusi dan sebagainya sehingga di dalam pembelajaran ini benar-benar akan terjadi satu komunikasi antara guru dengan siswa dengan siswa dan sebagainya. Ini berarti aktif. Inovatif adalah satu pembaruan yang ada yang diberikan oleh guru karena sekarang pembelajaran ini tidak hanya textbook ataupun anak membaca, tapi juga harus ada yang namanya inovasi dari guru bagaimana pendekatan atau yang dengan guru agar supaya terjadi satu pembaruan yang ada sehingga akan menciptakan iklim pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian kreatif ini juga kaitannya dengan anak-anak untuk berkreatif dalam pembelajaran dan menyenangkan. Jadi memang kalau dalam pembelajaran itu sudah menyenangkan maka anak akan bisa untuk belajar Pak Karyo. Sehingga kalau misalkan dalam pembelajaran itu maka guru itu adalah the best of actor di dalam kelas. Sehingga bagaimana bisa menampilkan satu aktor yang lebih bagus sehingga murid atau siswa itu akan merasa terpesona dan menjadi satu kagum terhadap gurunya. Metode pembelajaran itu bisa menggunakan PBL atau yaitu project based learning atau mungkin juga menggunakan yang namanya pembelajaran mungkin yang lebih mengaktifkan dalam kaitannya anak merasa senang sehingga ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Jadi tidak terfokus pada apa yang disampaikan guru sendiri, anak kadang merasa jenuh karena
dengan adanya pembelajaran monoton, kemudian juga tidak bervariasi dalam pembelajaran, kemudian pendekatan digunakan itu proyek ataupun punya lainnya itu tidak dibawa oleh guru, maka anak ada merasa jenuh. Jadi kejenuhan ini sendiri karena mungkin apa yang diberikan guru ini tidak bisa menyenangkan bagi anak. Sehingga harapan kami dari SD Negeri 1 Tambak Rejo sendiri ini untuk bisa memberikan satu pembelajaran yang menyenangkan pada anak. Jika anak betah, malah kadang mungkin lebih senang untuk belajar karena metode ataupun pendekatan dari guru itu sangat menyenangkan. Kemudian membimbing dan mengembangkan yang ketiga melaksanakan pembelajaran literasi dan biosasi. Jadi ini memang kami harapkan untuk semuanya guru-guru yang ada ini perbanyak literasi anak diharapkan untuk bisa membaca lah. Jadi diharapkan sebelum 15 menit sebelum pelajaran ini anak untuk bisa membaca materi maupun juga buku yang disajikan atau yang mau dipelajari, sehingga dengan itu anak punya bekal ataupun punya satu yaitu materi yang artinya akan guru sampaikan, sehingga tujuan pembelajaran yang capai itu akan bisa mengarah setelah anak itu belajar dan sama juga untuk menimbulkan minat baca. Sekarang anak-anak sekarang itu kadang lebih enak membaca di HP daripada di buku Pak Karyo. Iya, kalau membaca WA itu sewajam dengan beberapa itu lebih suka. Tapi ketika disajikan buku, dia akan merasa jenuh. Itu biasanya begitu. Oleh karena itu maka di dalam belajar ini sendiri kita harapkan agar budaya membaca ini akan lebih ditingkatkan. Berikutnya membimbing dan mengembangkan bakat, minat dan keterampilan peserta didik. Artinya di sini ada di luar intrakuler ada kokurikuler maupun ekstra bakaleo. Jadi bakaleo artinya mereka kadang anak itu kan diferensial. Jadi punya perbedaan, tidak harus itu satu anak itu semua itu bisa, mungkin mereka tidak mampu tapi punya bakat di olahraga atau mungkin tadi seni musik atau mungkin seni baca Al-Quran. Itu berarti kita tidak boleh menyamakan anak. Jadi anak punya bakat dengan ini makanya di sini mengembangkan bakat, minat dan keterampilan diharapkan dari peserta didik. Berikutnya membina kemandirian peserta didik melalui pembiasaan dan pengembangan diri. Artinya seperti dalam disampaikan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan ini memang sejalan dengan pembelajaran mendalam. Ini ada jadi anak kesenangan hidup sehat, kemudian juga menyangka Indonesia Raya sebagai wujud kewarganegaraan, ya itu. Kemudian juga kami menghormat bendera merah putih sebagai wujud cinta tanah air dan ada. Kemudian membentuk kepribadian sendiri yang berdasar sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Jadi ini artinya harapan dari SD Negeri 1 Tambak Rejo ini diharapkan adalah menjadi mampu yaitu untuk memiliki karakter sesuai dengan 8 profil. Jadi ada keimanan dan ketawa tadi sudah Pak Karyo, kemudian ada kewargaan, kemudian ada kreativitas, kemudian kemandirian, ada lagi komunikasi, ada 8 lah. Gitu. Berikutnya, nah apa yang menjadi tujuannya diharapkan dari SD Negeri 1 Tambak Rejo berdasarkan visi dan misi. Tujuannya yang pertama terlaksananya penamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari. Jadi ini sudah kita terukur artinya anak sudah mulai ada kebiasaan yaitu untuk melakukan kegiatan sholat Pak Karyo, kemudian berjamaah maupun mungkin yang di rumah sendiri itu dalam kegiatan sehari, dan juga sudah bisa untuk mengamalkan surat-surat yang ada, membaca surat-surat lewat kegiatan Jumat Takwa. Berikutnya nomor 2, terlaksana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan melalui kegiatan intrakurikuler. Jadi dan ekstrakurikuler. Artinya bahwasanya sejalan dengan perubahan yang ada, yang tadinya P5 itu ada sekarang diganti dengan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler Pak Karyo. Sehingga ekstrakurikuler sendiri berarti kegiatan yang dilakukan di luar intra. Artinya kalau pelajaran intrakurikuler berarti pada itu dilaksanakan dalam kelas. Kemudian kurikuler sebagai salah satu tambahan lah. Jadi ketika materi itu sendiri disampaikan dalam kelas itu ataupun di intra itu tidak bisa terlaksana, maka dilaksanakan kegiatan itu sebagai satu tambahan dari kegiatan intrakurikuler
Kemudian kalau ekstrakurikuler itu berarti kegiatan di luar non yang ini apa akademik, artinya mungkin sepak bola, kemudian mungkin seni tari ataupun di luar itulah, di luar akademik. Kalau akademik berarti kan yang intra. Kemudian yang kurikuler itu berarti dengan mungkin istilahnya pakar dan anak lah gitu. Kemudian yang berikutnya terwujudnya kemudian peserta didik yang berkata sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Nah, ini adalah merupakan yaitu salah satu yang bisa kami sampaikan sejalan dengan apa menjadi suatu visi, misi dan tujuan sekolah. Oleh karena itu, maka berdasarkan ini kami mengikuti Madiklat. Ini memang hal ini perlu kita sampaikan lebih besar Pak Aryo kepada warga sekolah, termasuk juga orang tua siswa, kemudian juga dari mitra pendidikan kita, yaitu pemerintah sekolah, bahkan stakeholder ataupun mungkin mereka tokoh masyarakat yang punya kiprah terhadap dunia pendidikan, dan juga mungkin bermitra dengan lembaga yang lain lah yang sangat jalan dengan tujuan kita, misi kita, sehingga harapannya adalah yang visi misi ini harus bisa diukur Pak, sehingga visi misi ini harapannya itu adalah apa yang menjadi suatu ketercapaian sekolah ini dalam waktu berapa tahun, misalnya kita tadi 3 tahun, berarti mananya yang sudah tercapai, dan nanti kalau belum berarti kita evaluasi kekurangan maupun juga apa yang menjadi suatu hambatan-hambatan. Maka nanti di dalam RPL itu sendiri rencana tidak lanjut program sekolah nanti yang akan kita canangkan itu sendiri itu meliputi mungkin yang namanya identifikasi apa yang menjadi suatu pengidentifikasi dari program tersebut, kemudian perencanaan baginya, sehingga nanti ini yang nanti akan dibawa kita untuk didiskusikan di dalam UJT satu Pak. Jadi ini kelanjutannya nanti, jadi kami setelah menyampaikan ini kemudian harus berkolaborasi dengan sekolah dan juga pembimbing yang ada nanti paparan sana, sehingga nanti ketika ada kendala maupun sendiri nanti akan kita diskusikan. Jadi ini sebagai satu masukan saja, barangkali mungkin yang namanya hal tersebut itu menjadi satu gambaran bagi kita, sehingga yang menjadi satu arah dan tujuan kita sendiri akan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Kami sebagai komite memang sudah jelas saya mendengarkan atas paparan dari Pak Kepala Sekolah tentang visi dan misi tersebut. Jadi harapannya memang visi dan misi tersebut dan tujuan itu harus ditangani dengan serius, ditindaklanjuti dengan tindakan yang serius. Karena di dalam sesuatu hal, kalau tidak ada penanganan yang serius, kadang bisa terjadi hanya sebuah nama. Contoh kayak di kelembagaan juga banyak visi misi yang dipaparkan, tapi kenyataannya berjalannya waktu itu tidak sesuai dengan harapan dan tujuan. Maka dari itu saya juga mendengar dari Pak Kepala Sekolah tadi visinya sangat bagus sekali. Kalau memang benar-benar itu serius dilakukan, itu memang bisa buat contoh kemungkinan dari sekolah-sekolah yang lain. Yang pertama, untuk menghipnotis lah intinya kemauan-kemauan yang sangat besar dari siswa atau didik murid itu memang harus diraih semaksimal mungkin. Intinya terhipnosis agar kita selalu haus, kepingin terus, penasaran, kepingin apa sih aku ngerti dari situ. Kadang-kadang ada memang penyampaian dari guru atau dari pendidik yang sifatnya tidak bisa menyesuaikan dengan karakter anak tersebut. Kadang-kadang memang yang namanya anak kan ada yang rewel, ada si bandel, ada si bantang, ada sedikit gimana. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal yang tersebut? Ini harus jeli dari pendidik tersebut, harus bisa merayu, mengambil hatinya anak-anak tersebut bisa untuk menggayuh atau bisa mencapai hal yang kita inginkan. Ini pertama. Dan yang kedua, terutama memang bagus sekali tentang ajaran agama. Itu memang satu dasar untuk mendidik anak untuk mengetahui tentang ilmu agama itu adalah pertama akhlak.
Setelah akhlaknya sudah bagus dan sopan santunnya sudah tertata, baru kita mengundang dasarnya pelajaran untuk membaca Al-Quran dan doa-doa melaksanakan sholat awal, yaitu ya berwudu, mengambil air wudu dengan niat dan seterusnya sampai selesai. Dan di kedisiplinan itu memang penting, karena memang sih dari orang tua memang sumbernya dari orang tua sendiri memang. Maka dari itu saya mewakili dari komite, terutama orang tua, awal langkah untuk menuju kesopanan memang orang tua, dikawal orang tua dan dimantapkan oleh pendidik. Nah, akhirnya kalau memang sudah dikandung dengan serius dan anak itu memang benar-benar senang, sekiranya kalau minum itu haus terus, kepingin terus, itu kemungkinan bisa akan menjadi tujuan apa yang kita inginkan daripada visi misi dan tujuan sekolah tersebut. Harapannya agar peserta pendidik-pendidik ini atau anak-anak didik ini menjadi kualitas yang sangat bagus dan menjadi contoh di SD Tambakerjo. Itulah yang kita harapkan dengan dari sekolah-sekolah yang lain. Kita tingkatkan dan capai apa yang kita cita-citakan. Kiranya dari situ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Al, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam SD. Untuk testimoni saya pribadi karena bekerja di SDN 1 Tambakerjo, itu khususnya untuk pengalaman yang sangat luar biasa. Apalagi udah lama sekali di sini. Visi dan misi Bapak tadi sangat jelas untuk menerangkannya, serta didukung oleh manajemen yang baik, membuat saya termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi siswa. Lingkungan kerja yang kondusif dan fasilitas yang memadai juga sangat membantu dalam proses belajar mengajar bagi anak-anak. Untuk agar lebih baik lagi, mungkin saya pribadi perpustakaan ya Pak. Kita nanti pikirkan lagi untuk perpustakaannya biar untuk lebih luas, biar anak-anak membacanya lebih enak. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat juga Ibu Guru SD Negeri 1 Tambakerjo, dan juga Bapak Komite Sekolah SD Negeri 1 Tambakerjo Pemalang. Saya selaku orang tua murid menyampaikan atau menanggapi ya visi misi dari SD Negeri 1 Tambakerjo Pemalang, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah menurut saya itu sudah selaras dengan yang sudah semoga ke depannya SD Negeri 1 Tambakerjo bisa tambah berjaya. Amin. Terima kasih sudah memberikan visi misi yang baik. Semoga anak-anak SD Negeri 1 Tambakerjo bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Live streaming ya. YouTube. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawar, saya mewakili siswa dari SD Negeri 01 Tanarjo. Saya sebagai siswa sangat senang belajar di SD Negeri 01 Tanarjo. Saya harap visi misi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dicapai dengan baik. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Siswondo SPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'lamu wa rizqan tayyiban. Allahumma inna na'lamu